Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kota Jombang, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di maghrib yang cerah ini kita bisa hadir di Masjid Al-Asr dalam keadaan sehat walafiat untuk kita bersama-sama thalabul ilmi syar'i, mencari dan mempelajari ilmu agama Islam, ilmu tentang Al-Quran dan ilmu tentang sunnah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita di penghujung atau di akhir kitab, yaitu tentang al-imanu bil qadar, beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, sebagaimana dalam kitabnya Nubdzatun fil Aqidatil Islamiyah, ringkasan dan intisari dalam akidah Islam, tentang akidah Islam, beliau mengatakan, wa qad dhalla fil qadari, dan sungguh telah tersesat tentang urusan takdir ini ta'ifatani, dua kelompok. Ada dua golongan yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ihdahuma, salah satu dari kedua kelompok tersebut adalah kelompok al-Jabriyah, kelompok Jabriyah. Alladzina qalu, mereka adalah orang-orang yang mengatakan, innal abda mujbarun, sesungguhnya hamba itu dipaksa, ala amalihi, untuk melakukan amalnya. Jadi kelompok sesat ini meyakini keyakinan yang menyimpang. Mereka mengatakan hamba Allah itu semuanya dipaksa untuk mengerjakan perbuatannya. Walaysa lahu fihi iradatun wala qudrah, dan hamba itu tidak memiliki keinginan maupun kemampuan ketika melakukan amal perbuatannya itu. Semua dipaksa oleh Allah, dan ini pemahaman yang menyimpang, yang salah. Bukan akidah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsaniyah, golongan yang kedua, kelompok yang kedua adalah
Al-Qadariyah, kelompok Qadariyah. Al-Qadariyah ini kelompok yang ada di sisi yang lain, lawannya Al-Jabriyah. Kalau Ahlussunnah di tengah-tengah. Kita semuanya mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun terkadang seorang muslim madhabnya berbeda dengan saudaranya. Ada yang mengikuti madhab Hanafi, ada yang bermadhab Maliki, ada yang bermadhab Syafi'i, ada yang bermadhab Hanbali. Tetapi semua itu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ini yang kita bahas ini yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana tentang kelompok Al-Qadariyah? Mereka mengatakan alladzina qalu, ini adalah kelompok orang-orang yang berkata innal abda mustaqillun bi amalihi. Sesungguhnya hamba itu merdeka berbuat, melakukan amalnya. Fil irada, merdeka dalam keinginan. Wal qudrah, dalam kesanggupan. Walaysa li masyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi athar. Dan mereka meyakini bahwa kehendak Allah dan kemahakuasaan Allah itu tidaklah berpengaruh terhadap perbuatan seorang hamba. Itu salah. Jadi kita ini walaupun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan, saya punya keinginan, panjenengan punya keinginan, saya diberi oleh Allah kekuatan, panjenengan juga diberi oleh Allah kesanggupan, tetapi keinginan kita, kesanggupan kita, amal kita, kehendak kita, pilihan kita, semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia menginginkan sesuatu, jika tidak dikehendaki oleh Allah, maka keinginannya tidak terwujud. Contoh para jemaah, mungkin di antara kita dulunya ketika masih muda ada yang ingin jadi dokter, ternyata tidak jadi dokter. Dikehendaki oleh Allah jadi yang lain. Ada yang ingin masuk menjadi anggota TNI, ternyata jadi guru. Ada yang ingin jadi guru, ternyata jadi anggota TNI. Siapa itu? Sudah jadi guru, Pak. Jadi guru SMP Muhammadiyah di Yogyakarta. Panglima Besar Sudirman itu. Panglima Besar Sudirman itu ustadz. Ya, ustadz di SMP Muhammadiyah, guru agama. Begitu ada pendaftaran militer di kala itu, beliau ingin berjuang untuk negaranya. Beliau tinggalkan SMP Muhammadiyah Yogyakarta, lalu beliau mendaftarkan menjadi anggota militer sampai menjadi Panglima TNI pertama. Itu dari santri, dari ustadz, dari kiai. Jadi panglima kita yang kita banggakan bersama, Jenderal Besar Sudirman rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Sempat jadi guru, akhirnya jadi tentara. Ada yang jadi tentara ternyata umur berapa pensiun dini jadi politikus, ada gitu. Ada yang jadi tentara pensiun dini jadi pengusaha, banyak ya. Ada yang jadi dokter kemudian sekarang aktif menjadi dai, ada. Dia lebih aktif jadi dai daripada dokternya, jarang praktek, seringnya dakwah ke sana kemari. Itu semuanya menunjukkan bahwa keinginan kita itu tidak bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah di sana yang berbicara. Walaupun manusia menginginkan sesuatu, jika tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terwujud, tidak akan terrealisasi sesuatu itu. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Warraddu 'ala at-ta'ifatil ula", sebagai bantahan atas golongan atau kelompok yang pertama, yaitu kelompok Al-Jabriyah, bisyar'i wal waqi', diberikan bantahan berdasarkan dalil syariat dan fakta kenyataan. Amma syar'u, adapun bantahan dari dalil Al-Quran maupun Sunnah terhadap kelompok ini, fa innallaha ta'ala athbata lil abdi, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi telah menetapkan bahwa hamba itu memiliki iradatan. Hamba itu ya lil abdi iradatan, memiliki kehendak,
atau keinginan, memiliki keinginan wa masyiatan dan kehendak. Manusia itu punya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin itu, ingin ini, cita-cita menjadi ini dan itu. Wa adhafal amala ilaih. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggabungkan amal itu kepadanya, kepada hamba itu. Hamba juga bisa beramal. Ada yang mengajar, ada yang berdakwah, ada yang belajar, ada yang menjadi penjaga toko, ada yang berbisnis, berjualan, ada yang bekerja di pabrik, ada yang menjadi sopir bis, ada yang menjadi dokter. Ini amal hamba. Hamba juga diberi oleh Allah kemampuan untuk bekerja atau beramal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 152. Allah menyatakan minkum may yuridud dunya, di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan dunia sampai lupa kehidupan akhirat. Wa minkum may yuridul akhirah, dan di antara kalian ada yang menginginkan kebahagiaan di akhirat. Mana yang terbaik para jemaah? Orang yang menginginkan kebahagiaan di akhirat. Biasanya orang yang ingin akhirat, dia pasti tidak akan melupakan jatah hidupnya di dunia. Begitulah pesan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, cari dan kejar apa yang Allah datangkan kepadamu berupa negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan engkau lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Insyaallah seorang yang mengejar akhirat pasti tidak akan melupakan tugasnya sebagai hamba Allah di dunia. Kalau dia sebagai suami, dia tidak akan menyia-nyiakan istrinya. Kalau dia sebagai bapak, dia tidak akan membiarkan menelantarkan putra-putrinya. Pasti akan diberi nafkah, dididik, dilindungi, dijaga, demikian seterusnya. Kalau dia sebagai karyawan, pasti dia akan menjalankan tugas-tugasnya sebagai karyawan. Dia tidak akan kemudian melalaikan tugasnya, pasti demikian. Orang yang menginginkan akhirat. Tapi orang yang hanya menginginkan dunia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dunia pun belum tentu dia dapatkan. Coba orang yang hanya mengejar dunia itu, Pak, belum tentu kaya loh mereka. Belum tentu diberi oleh Allah kecukupan. Kadang-kadang habis waktunya hanya di jalanan, habis waktunya tidak sholat, tidak duduk di majelis ilmu, tidak puasa Ramadan. Nanti kalau ditanya, pekerjaan saya berat. Ya, pekerjaan saya berat. Saya mau beri contoh ya. Ketika saya tinggal belajar kuliah dan juga menjadi dai di Saudi Arabia, itu di sana banyak TKI kita, bahkan TKA ya, tenaga kerja asing itu di bulan Ramadan tetap bekerja. Hanya saja bagi yang tidak mampu bekerja pagi sampai sore, diperbolehkan kerjanya setelah taraweh sampai menjelang subuh di sana. Kalau biasanya kerjanya 8-9 jam dipangkas jadi 3-5 jam. Saya tanya sendiri, Pak, enak Pak Ustadz kerja di sini? Sehabis taraweh kita pergi, wong di Saudi itu ya kalau Ramadan, Pak, susah tidur. Sama dengan di sini juga, kadang-kadang kita susah tidur juga. Sebentar sudah apa? Sahur. Ngantuk-ngantuknya biasanya pada subuh. Akhirnya mereka banyak yang milih kerja setelah taraweh. Jadi jam 10 berangkat kerja. Di sana kalau di Saudi setelah taraweh itu setengah 10, jam 9, paling sore jam 9 di sana tarawehnya. Jam 10 banyak, jam 11 baru selesai banyak, Pak, taraweh di sana ya. Ada yang selesai taraweh jam 12, nanti pulang istirahat sebentar, berangkat lagi ke masjid, qiyamul lail, sampai menjelang apa? Menjelang sahur. Ternyata mereka juga mampu, padahal panasnya ketika Ramadan itu luar biasa, Pak. Yang pernah umroh di bulan Ramadan luar biasa itu panasnya di sana. Kenapa? Iman. Jadi iman, tidak ada hal halang-halangan, Pak. Dan saya pernah ketemu ya seorang anak muda, masih pemuda dia. Waktu itu saya membantu seorang kiai.
Jadi saya bantu di tokonya, kemudian ada pemuda itu, saya tanya, pas itu Ramadan, saya masih ingat. Mas, ngaten iki sampean nggih poso siam? Nggih, kula nggih poso. Lho kiat. Dia itu dorong itu loh, drum, tahu drum? Isinya minyak goreng, berat itu Pak. Kalau dorong aja, mungkin kita enteng. Tapi beban itu separuh di tangan itu Pak. Kan dorong itu kan mesti miring, nah. Separuh di tangan. Saya lihat ini yang mentol ya. Kemudian nanti harus memasukkan ke gudang atau kemana. Saya tanya puasa, iman Pak. Dan ibu itu iman itu. Bukan hanya kekuatan fisik. Kekuatan fisik tidak ditunjang iman, nanti akan apa? Beralasan. Saya tidak bisa puasa, pekerjaan saya berat. Tidak ada para jemaah. Kalau betul-betul ada iman, insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala. Allah taala juga berfirman dalam surah Al-Kahfi. Tadi surat Ali Imran 152, sekarang Al-Kahfi ayat nomor 29. Allah menyatakan wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakan wahai Muhammad, kebenaran itu datang dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkeinginan atau berkehendak, maka hendaknya dia beriman, dan barang siapa yang berkeinginan atau berkehendak, hendaknya dia kufur. Yang ingin kufur dipersilahkan oleh Allah. Yang ingin beriman itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami persiapkan bagi orang-orang yang zalim, yang berbuat aniaya, api neraka yang mana gejolak-gejolak apinya. Sebagian ulama mengatakan pagar-pagar neraka itu meliputi mereka, mengelilingi mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ngapunten dinten-dinten menika Jombang kali Kediri mbok pilih bentere sami, panase sami nggih. Kula ngongkep mawon, sing lemu kados kula niki, lek mboten ngedep AC napa ngedep kipas angin mboten kiat. Kula kaos go bolak-balik ganti. Malah kanca kula cerios. Saya malah OT-OT Pak Ustadz, nggak pakai baju saya di rumah. Mboten kiat ya. Kula riyen nggih OT-OT, saiki mboten kuat, OT-OT masuk angin. Zaman riyen jek nom ya OT-OT nggih. Saniki setengah nom nggih. 49 ya gak nom neh nggih. OT-OT. Wongkep. Lho kula niki wau mriki lho adus, Pak. Wau pun adus niki mau adus melih. Kula sakniki lek pengajian sedinten 3 nggih adus ping 3, Pak. 4 nggih adus ping pas kawan. Lah gak penak. Nggih mboten penak. Engko terus jamaah Ustaz radus, padahal wis adus keringete mau metu malih gobios. Napa malih mobil kula Pajero panas njoba jero. Pajero. Terus penting pun disyukuri mawon. Lek metu keringete sehat nggih insyaallah nggih. Tapi sedoyo nih panas. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana panasnya api neraka dulu. Gejolak apinya itu menyelimuti mereka, melingkupi mereka. Bagaimana panasnya api neraka? Sedangkan panasnya dunia ini disebutkan oleh Nabi adalah dari hembusan api neraka. Nabi mengatakan ya, kata Nabi SAW ya, al-humma itu min faihi jahannam. Demam itu adalah dari hembusan panasnya neraka jahannam. Ini baru hembusannya sudah seperti ini. Bagaimana dengan nerakanya? Nauzubillahi min dzalik. Maka kemudian Allah juga berfirman para jamaah, wa qala ta'ala dalam surah Fussilat ayat 46, Allah menyatakan man amila shalihan falinafsih, barang siapa yang beramal soleh maka kebaikan dan pahala amal itu kembali kepada diri pribadinya, tidak kembali kepada Allah. Allah tidak butuh amal soleh kita, tapi kita yang butuh beramal soleh agar dimasukkan surganya. Wa man as-sa'a fa'alaiha, dan siapa yang berbuat buruk, beramal yang buruk, maka keburukannya dan ganjaran siksaannya itu kembali atas orang tersebut. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, dan tidaklah Rabbmu yaitu Allah mendolimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun.
jika seorang beramal kebaikan, balasannya baik. Namun jika seorang beramal keburukan, balasannya bagaimana para jemaah? Buruk. Naudzubillahi min dzalik. Wa ammal waqi', adapun secara fakta, kenyataan, fa inna kulla insanin, maka sungguhnya setiap manusia, ya'lamul farqa, dia mengetahui adanya perbedaan baina af'alihi, antara perbuatan-perbuatan dia al-ikhtiyariyah, yang merupakan pilihan dia, allati yaf'aluha, yang mana perbuatan itu dilakukannya bi iradatihi, dengan kehendaknya atau keinginannya. Apa contohnya? Kal akli, makan. Bapak-bapak mangke nggih kundur sing dereng dahar lagi, ingkang dereng dahar. Mangke walaupun ada nasi, lauk ibu-ibu masak banyak, nanti yang diambil tidak mungkin semuanya. Nasinya kalau sudah kolesterol tinggi, satu entong, ya kan? Kemudian, iki bebek aku gak wani, akhirnya dipilih pindang, ya kan? Berarti kita ini terkadang berbuat sesuai dengan pilihan kita. Panjenengan mangke dahar, ini aja sekarang disediani ada itu jajanan. Ada yang makan, ada yang tidak. Berarti kan sesuai dengan keinginannya. Panjenengan tidak dipaksa oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti makan, wasyurbi, minum, wal bai'i, menjual, wasyira'i, membeli, jual beli. Semuanya sesuai dengan keinginan kita. Wa baina, dan antara ma yaqa'u, perbuatan dia yang terjadi alaihi, atasnya, bi ghairi iradatih, dengan tanpa keinginannya. Apa itu? Jadi perbuatan itu terjadi pada diri kita, tapi kita tidak menginginkan. Contohnya apa? Kal irtiashi, seperti menggigil. Kita sehat walafiat, tiba-tiba malah menggigil. Menggigil apa? Adem panas, ya. Meriang, panas, dingin. Itu kita tidak menginginkan, tapi terjadi pada diri kita. Minal humma, disebabkan demam. Wasuquti minas sathi, jatuh dari atas lantai kedua. Dia tidak menginginkan, Pak. Itu ada teman kita, putranya main layangan di atas, jatuh dari atas lantai 2, Pak, sampai operasi. Tidak menginginkan dia jatuh, dan bapaknya juga tidak akan menginginkan juga. Tapi qaddarallahu wa masya'a fa'al. Makanya kalau terjadi musibah itu ucapan begitu, qaddarallah, Allah sudah mentakdirkannya, wa masya'a, dan apa yang Allah kehendaki, fa'al, pasti akan diperbuat oleh Allah. Fahuwa minal awwali, fahuwa fil awwali, maka hal itu, ya, fil awwali, pada contoh pertama, dia fa'ilun mukhtarun, hamba itu melakukan dengan pilihannya, bi iradatihi, dengan keinginannya, min ghairi jabrin, tanpa dipaksa oleh Allah. Saya minum tidak dipaksa oleh Allah. Panjenengan mangke kundur ngerasakan kopi, bubuk oke no kopi ngantuk ki garapanku kok kantor akeh gung tak garap besok kudu di store nih, pimpinanku mesti nakok nih. Panjenengan ngunjuk kopi, minum kopi, itu semuanya keinginan kita, tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bapak-bapak, ya, saya yakin bapak-bapak bajunya banyak, kenapa kok pakai sarung yang hijau gitu? Kenapa panjenengan obatin pakai kopiah yang lain gitu? Pasti kopiahnya banyak. Kenapa panjenengan nggak pakai sarung kok pakai celana? Ya kan? Pasti demikian. Ada perbuatan kita yang Allah tidak paksa kita. Kita bebas memilih, pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi tsani, pada contoh yang kedua, ghairu mukhtar, tidaklah dia memilihnya. Jadi dia mengalami itu tanpa dia memilih, tiba-tiba terjadi pada dirinya dengan takdirnya Allah. Wala muridun, dan dia tidak menginginkan, lima waqa alaihi, terhadap apa yang terjadi atas dirinya. Contoh lagi, Pak, panjenengan parkir motor panjenengan NMAX baru beli, baru diantar dealer kemarin, sudah diparkir minggir, ternyata ada anak kecil masih SMP naik motor bau antar ngelamun, nyaruh kocone, yo perawok napa NMAX kita. Coba, itu terjadi tanpa pilihan kita, ya. Anak kecil itu juga tidak ingin menabrak, tapi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka terbantah sudah kelompok Jabriyah
bahwa manusia itu seperti wayang, keliru nggih. Rumiyin nate mireng nggih. Manusia kok wayang. Wis pokoke sak derma nglakoni. Mboten, kita tidak seperti wayang kita ini. Ya. Kita ini tidak seperti wayang. Kita oleh Allah diberi iradah, keinginan, diberi kudrah, kemampuan, kesanggupan. Bahkan kita diberi oleh Allah fi'il, bisa berbuat, sehingga manusia itu tidak dipaksa. Ada memang ya hal-hal yang memang di luar apa? Di luar keinginan kita, sakit, tiba-tiba sakit. Di luar keinginan kita. Kula nate, Pak, kesusu niku. Mimik kesusu, gitu. Cetok. Lah kok gigi untuk kula cuwel separuh nih. Langsung cuwel untuk. Kok cuwel untuk. Separuh nih kene gelas ini kesusu mimik niku. Jedok. Loh. Untukku kok anu. Lah ngoten niku. Itu tidak sengaja, Pak. Allah yang membuat demikian. Tidak ada orang milih untuknya apa gripil, mboten nanten kita. Seperti itu. Maka memang ada perbuatan-perbuatan yang di luar kehendak kita. Tetapi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan keinginan kita itu yang paling banyaknya. Paling yang di luar kehendak kita adalah musibah-musibah yang memang sudah Allah kehendaki. Itu pun ya kalau kita teliti, Pak. Semua musibah itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, ulahnya sebab ulah tangan kita. Sebab musibah dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di lautan dan di daratan disebabkan ulah tangan manusia. Tadi anak kecil yang nabrak NMAX-nya panjenengan itu saya beri contoh, itu karena dia ngebut dan ngelamun ya. Berarti kan ulah tangan dia. Walaupun dia sendiri tidak menginginkan nabrak, tapi karena dia ngebut dan melamun. Banyak kecelakaan itu, Pak, sebabnya main HP di dalam mobil ya toh. Akhirnya kecelakaan. Monten ya. Tiang nyungsep tenggone napa? Got nyungsep masuk ke selokan gara-gara naik motor sambil apa? Main HP, lihat WA. Loh nanti kalau mau lihat WA ya berhenti dulu lah. Berhenti dulu baru lihat WA. Akhirnya masuk ke got. Naudzubillahi min dzalik. Tidak ada orang ingin masuk ke got, tapi mesti perbuatan seperti itu atau peristiwa itu pasti ada sebab musababnya. Tidak mungkin ada asap tanpa api. Ya kan para jemaah? Tidak mungkin ada api kecuali ada yang menyalakannya. Pasti demikian. Kebakaran-kebakaran yang terjadi itu, Pak. Apa di antara sebabnya, Pak? Kelalaian. Pasar Pare itu berapa kali kebakar itu? Orang itu loh, Pak, jualan apa? Saya pernah jajanan dibungkusi itu loh, Pak. Ya keripik-keripik dibungkusi itu pakai lilin. Lupa lilinnya belum dimatikan, dia ngantuk, kebakaran sak Pare itu. Pernah terjadi seperti itu. Konsleting, ternyata apa? Dia nyambung listrik tanpa diberi apa? Isolasi, selotip. Akhirnya konsleting. Jadi berarti akibat ulah tangan manusia. Walaupun tidak ada orang ingin kebakaran, Pak, tetapi semuanya itu adalah akibat ulah tangan manusia. Dilanjutkan. Waraddu ala ta'ifati tsaniyah. Adapun bantahan atas kelompok yang kedua yaitu kelompok al-qadariyah bisyar'i wal akli. Bantahannya adalah dengan dalil syariat dan dalil akal. Amma syar'u, adapun dari syariat, dari Al-Qur'an dan Sunnah, di sini hanya disebutkan beberapa dalil ayat sudah cukup. Fa innallaha ta'ala, maka sungguhnya Allah yang Maha Tinggi, khaliqu kulli syai'. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Para ulama membahas, para jemaah, pencipta itu hanya Allah, dan yang Maha mencipta juga hanya Allah. Makanya para ulama mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk tauhid ar-rububiyah. HP ini, Pak, HP saya, HP ini, kamera, itu jangan dikatakan diciptakan, Pak. Dirakit dan dibuat oleh pabrik. Karena para ulama mengatakan namanya mencipta itu adalah ya aujadahu minal adam, membuat dari sesuatu yang tidak ada asalnya. HP ini bahannya sudah Allah persiapkan di bumi, bahannya sudah ada, Pak. Kalau Allah yang menciptakan, Allah tanpa bahan, langsung Allah ciptakan. Kalau ini bahannya sudah ada semuanya, manusia tinggal mengambil bahannya, merakit, mengotak-atik, menyusun, jadilah HP, jadilah
kipas angin, jadilah apa? AC, jadilah apa saja. Bahannya sudah disiapkan oleh Allah. Makanya manusia itu bukan mencipta. Manusia itu yang betul apa? Membuat, menyusun, merakit, itu yang benar. Ini rakitan buatan Jepang, gitu. Bukan ciptaan, Pak. Bukan ciptaan. Kalau ciptaan Allah mencipta. Makanya di sini dikatakan Allah itu pencipta segala sesuatu. Wa kullu syai'in kainun bimasyiatih. Dan segala sesuatu itu menjadi ada dengan kehendak Allah. Jadi semua yang ada ini sudah dikehendaki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Niki mesti ini lagi nyuwun ngapunten. Yen tahun-tahun kepengker nalika kita tesik sedasa tahun kepengker. Wulan-wulan sasi ngaten iki Jawa mboten biasanipun. Pun Desember gede-gedene sumber lho nggih. Januari hujan sehari-hari gitu. Desember gede-gedene sumber. Januari hujan sehari-hari. Nah sekarang ini lah, sudah mau Januari, jawahipun kerep nopo arang kading. Arang kading. Siapa yang membuat arang kading itu? Membuat jarang-jarang itu? Allah Subhanahu wa taala. Ustadz kok enggak dibuat hujan buatan? Tanya sana. BMKG berapa biayanya hujan buatan itu? Enggak murah, Pak. Hujan buatan itu tidak murah, itu biayanya mahal itu. Makanya petani itu baru merasa kalau adanya hujan itu luar biasa. Yang tidak punya ini sumur bor atau tidak punya apa namanya Pak untuk diesel itu, saya pernah tanya berapa Pak sekali sewa? 150 Pak sekali ngelepin loh, ngasih mengairi sawahnya itu. Padahal sawahnya tidak seberapa, itu sudah 150.000, bayangkan. Kadang-kadang saya tanya, saya itu tetangganya petani, sering saya tanya, ngobrol saya. Jamaah saya sebagian juga petani. Saya nanya mereka, seperti ini Pak, itu badir mau mboten jenengan pun terserah Allah katanya. Ini pokoknya pekpo ya mboten nopo-nopo. Petani itu tawakalnya luar biasa Pak. Kalau kita pegawai negeri gak pakai tawakal aja. Karena gajinya tetap, karyawan, pegawai negeri, pegawai swasta itu gajinya kan tetap. Jadi tawakalnya kurang. Kalau pedagang, petani, penjual itu tawakalnya luar biasa. Kadang-kadang tidak laku loh Pak. Milanipun nggih kadang-kadang panjenengan Bapak Ibu nggih. Ya sekali-kali lah. Bu, aduh suwi gak tuku sego goreng, tukulah. Kasihan penjual-penjual itu. Kadang-kadang mereka itu gak ada yang beli loh Pak. Ya. Jangan masak terus Bu. Sekali-kali jalan-jalan beli bebek sana, beli nasi goreng, beli bakso. Ya. Yuk gini dulur-dulurnya kita itu kan penjual rata-rata kaum muslimin itu. Dan mereka menangkah ke bawah itu, kasihan. Sekali-kali. Ya dua kali nggak apa-apa, tiga kali nggak butuh nopo-nopo ya. Kasihan mereka, ya. Mereka tawakal yang luar biasa ya. Jadi semua yang ada ini dengan kehendak Allah. Wa qad bayyanallahu ta'ala, dan sungguh Allah telah menjelaskan fi kitabihi, dalam kitabnya, anna af'alal ibad, sesungguhnya perbuatan-perbuatan hamba-hamba itu taqa'u, terjadinya bimasyiatihi, dengan kehendak Allah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan hamba itu terjadinya dengan kehendak Allah. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 253, walau sya'allah, seandainya Allah mengendaki, maqtatalal ladzina min ba'dihim, tidak akan berperang saling membunuh orang-orang yang datang sesudah mereka, min ba'di ma ja'athumul bayyinat, sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan, walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih, faminhum man aman, di antara mereka ada yang beriman, wa minhum man kafar, dan di antara mereka ada yang memilih kufur. Walau sya'allah maktatalu, seandainya Allah mengendaki mereka tidak akan saling membunuh, walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah mengendaki Zionis dan Palestina kaum muslimin damai, bisa nggak Pak? Bisa. Kenapa Allah mengendaki perang? Ya, itu ada hikmah-hikmah yang banyak sekali. Kalau tidak begitu, tidak muncul simpati dan empati kita, mengumpulkan dana, kita kirim ke sana, kita tidak ada mungkin kunut nazilah ya mungkin, tidak ada mendoakan saudara kita di Palestina, dan tidak ada yang mati syahid nanti. Yang dapat pahala langsung masuk surga, orang yang mati syahid itu. Iya para jemaah. Jadi semua itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin tidak boleh berpangku tangan, harus bertawakal.
yang di sana berjuang dengan apa? Tenaganya, dengan senjatanya, dengan jiwa raganya, bahkan sebagian dengan hartanya. Kita yang di sini berjuang dengan doa-doa kita yang terbaik, dengan harta-harta kita yang terbaik membantu mereka. Tapi semuanya itu Allah kehendaki, pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 13, Allah menyatakan walau syi'na, dan seandainya kami menghendaki, kata Allah, la ataina kulla nafsin hudaha, niscaya kami akan datangkan kepada setiap jiwa hidayahnya, petunjuknya. Kami datangkan petunjuk itu kepada setiap jiwa. Tapi ternyata yang diberi hidayah oleh Allah bukan semua orang. Saya mau bertanya para jemaah, hamba-hamba Allah yang diberi hidayah itu jumlahnya lebih banyak daripada yang tidak diberi hidayah atau lebih sedikit? Jawabannya apa? Harus punya dalil ini. Mana yang lebih banyak? Yang dapat hidayah atau tidak? Yang tidak dapat hidayah lebih banyak. Al-Quran berbicara kepada kita yang diberi hidayah itu lebih sedikit daripada yang tidak diberi hidayah. Contohnya apa? Coba kaum muslimin sekarang pinten jumlahipun kaum muslimin. Dari 7 miliar jumlah manusia yang hidup di dunia sekarang ini, kaum muslimin hanya 1,7. Berarti banyak yang muslim atau yang non muslim, Pak? Banyak yang dapat hidayah atau tidak? Itu nanti kalau dikerucutkan lagi, dari jumlah 1,7 M kaum muslimin, itu yang mau sholat 5 waktu dengan yang tidak banyak yang mana? Karena yang budi, Bapak. Saya sholat gangsal wekdal ini, karena yang budi. Kalau tidak sholat di masjid, ya sholat di rumah, minimal sholat lah. Walaupun terlambat sholat, banyak mana, Pak? Kulo kinten kata sing boten sholat. Berarti semakin sedikit yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu untuk memberi hidayah seluruhnya, tapi hikmah Allah berbicara di sana. Hanya orang-orang tertentu yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka-mereka yang memang mencari hidayah Allah. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah tetap keputusan dariku, perkataan dariku, la amla'anna jahannam. Ini hikmahnya, kami akan penuhi neraka jahanam, ya, minal jinnati, dari bangsa jin, wan nasi, dan manusia ajmain, seluruhnya. Jadi yang masuk neraka jumlahnya lebih banyak daripada yang masuk surga. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Gilanipun monggo tansah nyuwun hidayah dumateng Allah supados kula panjenengan menika saged istiqomah ngantos dumugi ajal kula panjenengan menika dumugi dumateng kula panjenengan. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai ajal kita datang kepada diri kita. Kula kadang-kadang iri dengan sebagian bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meninggal mendahului kita, yang mana mereka bisa istiqomah sampai akhir hayatnya, sampai bisa istiqomah. Saya cerita sedikit, 2 pertemuan Rebu, ya, Rebu yang lalu dan Rebunya yang lalu lagi, Pak. Saya ngisi di Masjid Al-Ikhlas Katang Kediri. Rebu yang sebelumnya itu saya dapat cerita, saya kan tanya, biasanya yang biasa adzan tembudi niku, oh Pak Haji Soekarjo sedo Ustaz, nembe mawon sedo 3 dintenan, jadi baru meninggal. Biasanya adzan. Terus setelah itu Rebu berikutnya 2 pekan kurang lebih, kalau ketemu bapak-bapak takmir iki sampun sepuh-sepuh kados panjenengan menika. Terus mbake njajari kula salaman. Brebes milih. Cerita teng kula. Nggih nyeritane Pak Soekarjo niku. Niku lho gegerahe namung 3 dinten mboten enten sedo. Niku nalika sedo yen ngadepne magrib nyuwun mikrofon adzan. Teng griya sakit, teng griya jupukno mikrofon aku arep adzan. Setiap jam 5 sore itu minta mikrofon mau adzan. Subhanallah. Dalam kondisi sakitnya sudah seperti itu, dia masih apa? Ya, berarti kan kebiasaan kita itu membekas, Pak, sampai mau meninggal itu minta untuk adzan. Masya Allah. Sing jelasnya bapak ampun sepuluh sampai berkaca-kaca nangis ya Mbak. Soalnya konco masjid niku. Niku riyen terus bapak niku rumen Pak Ustad, niku riyen mboten adzan, niku riyen ngimami. Sarenipun sepuh wis mboten fasih, piyambake mboten purun ngimami namung adzan niki. Tapi gangsal wekdal teng masjid. Kula saksine, Pak.
Saya ngisi di situ mesti beliau itu adzan mesti. Nggih. Terus kula mesti salami, "Nggih, dos pundi sehat?" "Nggih, Pak, alhamdulillah." Putrane gangsal. Tuko setunggal apa kali saking putrane dadi polisi. Sering kula tangleti, "Dos pundi Pak critanipun kok saged jenengan sukses sedaya?" "Nggih, dos pundi pokoke kula niku nyedak kali kiai-kiai, kula nyedak kali agami pun ngoten mawon." Padahal ya pekerjaannya enggak begitu tapi putranya berhasil dituntaskan, Masya Allah. Dan saya bangga itu 5 waktu Pak ke masjid itu. Dalam keadaan sudah sepuh, sudah pensiun, ke masjid 5 waktu. Dan yang membuat saya juga ternyuh, bagaimana setiap jam 5 minta adzan Pak. Dalam kondisi sudah sakit di rumah sakit dan di rumah itu minta adzan, minta mikrofon untuk adzan, Masya Allah. Berarti kebiasaan itu membawa. Makanya ada kaidah man asya alaihi syai'in mata alaihi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani oleh tidak salah. Siapa yang hidup di atas sesuatu, di atas kebiasaan apa saja yang diperbuatnya, maka dia akan meninggal di atas kebiasaan yang biasa diperbuat selama hidupnya. Makanya kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kebiasaan kita baik pada jemaah, sehingga kita ini bisa meninggalnya husnul khotimah. Kula wonten kanca, nggih kanca nggih cedhak. Wong niku nggih Mas IP-ne kanca kula pondok, piyambakipun niku mantune yai. Sakmenika ngajar wonten pondok pesantren Gontor 3. Ngajar di pondok pesantren Gontor 3. Darul Makrifat Gurah. Namanya Ustadz Makin atau Pak Yai Makin ini. Ya usianya 50 sekian, sudah hampir 60 lah, di atas saya. Beliau itu Masya Allah, bapaknya, abahnya itu kiai juga. Meninggalnya periso panjenengan. Ngimami sholat Id dereng khutbah nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Duka kanan, duka kiri ini langsung mak blek sedo Pak. Kula kadang-kadang iri kan, ya Allah, awake dhewe iso ngono mboten gitu lah. Sedone iso salat Id Pak. Kaget sedaya dereng khotbah, salat Id kan salat riyen baru khotbah. Langsung geblak. Salam geblak, saksine kathah. Kula gadah guru putri namanya ya Allah, Bu sinten nggih? Bu Pri napa sinten? Guru TK Abah kula riyen sekolah teng TK Abah 1, Aisyah Bustanul Atfal Pare. Niku salat Id pian. Mirengaken khotbah ngeblak sedo. Mirengaken khotbah nih. Salat teng lapangan mirengaken khotbah ngeblak sedo. Wah, ya Allah. Kadang-kadang kita ini iri, Pak. Kita ini iso maca kitab ini awake dhewe piye sok iki. Akhir pungkasane urip terus pundi niku. Karena itu perjalanan awal menuju Allah itu. Kalau kita tidak baik di situ, ya Allah, betul-betul sangat menakutkan kalau sampai kita di alam kubur itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Naudzubillah. Wa ammal aqlu, adapun dalil dari akal, fa innal kauna kullahu mamlukun lillahi taala. Sesungguhnya alam semesta ini semuanya adalah dimiliki oleh Allah. Jadi ini semua milik Allah para jamaah. Indonesia miliknya Allah, Malaysia miliknya Allah, Brunei miliknya Allah, Saudi Arabia miliknya Allah, Amerika miliknya Allah, Jepang miliknya Allah, Jerman miliknya Allah. Semua alam ini miliknya Allah. Wal insanu min hadzal kauni fahuwa mamlukun lillahi ta'ala. Wal insanu min hadzal kauni. Dan manusia itu juga berasal dari alam, dan dia dimiliki oleh Allah. Manusia itu dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinu lil mamluki, dan tidak mungkin bagi makhluk yang dimiliki oleh Allah an yatasarrafa, untuk bertindak fi mulkil maliki, di dalam kerajaannya pemilik segala kerajaan, illa kecuali biidnihi, dengan izinnya, wa masyiatihi, dan kehendaknya. Misal Pak, di sini di Jombang ini ada Raja Majapahit, Raja Raden Wijaya terakhirnya yang masuk Islam itu, Raden Wijaya aja yang kita ceritakan. Dan Majapahit itu terakhir itu Muslim Pak, karena ditemukan oleh para peneliti uangnya itu tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, uang di kerajaan Majapahit. Makanya ketika pindah ke Mataram itu kan Islam di sana. Terakhir itu bukan kerajaan Hindu lagi, kerajaan Muslim, Majapahit itu. Patih Gajah Mada ini setan, namanya Gaj Ahmada, Ahmad namanya. Jadi sudah Muslim, Gajah Mada Islam.
Tapi ya gambarannya seperti itulah, kita kadang-kadang sejarah itu bolak-balik Indonesia ya. Tapi setelah diteliti ada uang kepingan, uang Mojopahit itu, kita beri gambaran ya. Kalau kita di sebuah kerajaan, berani tidak Pak? Kita bertindak semaunya kita sendiri, tidak berani. Jadi kan misalnya tindak teng Saudi, wonten moro-moro mereteli lampu teng pinggir-pinggir dalan, wonten Pak. Moro-moro kiswai Ka'bah panjenengan cepot, wonten Pak. Tidak berani. Pasti harus seizin raja. Demikian juga orang asing datang ke Indonesia, tidak berani di sini tiba-tiba di sini sedang masang bendera 17 Agustus di penjara dicepotin, tidak berani Pak. Pasti kita dengan seizin dan sekehendak raja atau pemimpin. Demikian juga di alam semesta ini. Kita berbuat harus seizin Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita mengatakan biidznillah, dengan izin Allah. Ini insyaallah Masjid Al-Azhar mau mengadakan ini misalnya, mesti ada biidznillahnya. Tidak berani Pak. Pasti, oh belum tentu Pak. Wes ngomong pasti panitiane sedo. Belum tentu. Mesti kita mengatakan biidznillah, insyaallah kita akan mengadakan ibadah kurban penyembelihan. Bagi bapak ibu yang mau menitipkan hewan kurbannya dipersilahkan. Pasti kita mengatakan apa? Insyaallah biidznillah. Karena kita semuanya di bawah kerajaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita ngaji tauhid, memang tauhid itu kadang-kadang ngapunten nggih. Kedah dipun pahami ngoten lho. Tapi lek pun paham niku jan teng mana niku adem. Yang paham tauhid itu napa teng mana adem. Panjenengan dipisi wong ya. Soh. Ya sakal rada pawegel aku dibisui. Tapi bareng ngoten wis tak sepura nyapot, geger diterus ini. Wong bocahku ya gene miso gitu. Adem gitu, adem. Di hati itu Masya Allah. Orang belajar tauhid itu. Kalaupun terlanjur marah itu segera memaafkan. Jenengan coba nggih. Nate kan bapak-bapak nggih, nah mesti nate. Ingkang tasih gadah garwa maksudnya. Nesu karo garwane nate ta, duka oleh garwane. Tapi kalau panjenengan gadah tauhid bareng ngoten getun mboten? Nyapo aku mau tak saweneni bojoku nggih mboten. Ada perasaan menyesal. Kenapa? Sudah tumbuh iman, Pak. Kita ini hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut kepada suami, bukan takut kepada istri, bukan kepada atasan, bukan siapapun. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau kita berbuat kedzaliman akan dihukum oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang masuk pembahasan yang berikutnya. Ini sudah hampir khatam tapi tidak bisa dikatamkan hari ini. Insyaallah satu pertemuan lagi Pak Andi ya. Khatam. Bapak-bapak boleh lah make koordinasi dengan Pak Andi, bapak-bapak takmir, minta materi apa nanti kulo yang memilihkan kitabnya yang tipis-tipis saja Pak Andi. Biar cepat khatam ya. Karena ngajinya kan sebulan sekali Pak. Jangan kitab yang tebal-tebal ya, ngeten iki pas lah tipis-tipis, khatam. Kalau sepuh-sepuh ini ya perbaikan akhlak, perbaikan ibadah, perbaikan tauhidnya supaya ada hasilnya langsung ya. Insyaallah. Kalau sepuh-sepuh ini atau pembahasan apa yang belum pernah dibahas di sini, insyaallah saya siap ya. Nanti kita carikan kitabnya yang ringan-ringan. Yang penting kita bisa belajar agama Bapak dan Ibu sehingga ya terjagalah Islam kita. Terjaga Islam kita. Insyaallah kalau kita berislam yang baik dan benar, tidak usah khawatir, pasti akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, pembahasan berikutnya masuk pada ini sudah khatam loh ya, tentang iman dengan takdir berarti sudah terakhir. Sekarang pembahasan ini hanya sepil apa ya? Hanya selipan ya. Pembahasan tentang ahdaful aqidatil islamiyah. Apa tujuan-tujuan dari akidah Islam? Al-hadafu, hadaf itu tujuan. Yutlaku lugotan secara bahasa, yutlaku ala ma'ainin. Dia biasanya diucapkan dan memiliki beberapa makna. Minha di antara makna al-hadaf adalah al-gharadu, tujuan. Yunsabu liyurma ilaihi. Dia dipasang untuk dia ini dilepaskan anak panah kepadanya. Panjenengan kalau lihat pemanah itu mesti ada lingkaran kemudian nanti untuk sasaran apa? Panah itu lah. Itu namanya hadaf secara bahasa. Wa kullu syai'in maksudin, dan segala sesuatu yang diinginkan itulah tujuan. Jadi saya ingin pergi ke Surabaya, berarti tujuan saya Surabaya.
Saya ingin misalkan menjadi dokter, berarti tujuan saya adalah ingin menjadi dokter. Itulah hadaf. Wa ahdaful aqidatul islamiyah, adapun tujuan-tujuan dari akidah Islam itu adalah maqasiduha, maksud-maksud dari kita mempelajari akidah Islam. Wa ghayatuha an-nabilah, dan juga puncak-puncak dari akidah Islam yang mulia. Al-mutarattibatu al-tamassuki biha, yang mana ini merupakan akibat dari seorang yang mau berpegang teguh dengannya. Jadi seorang yang mau berpegang teguh dengan akidah Islam, maka akan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Wa hiya katsiratun mutanawiyatun, dan tujuan akidah Islam itu sangat banyak. Faminha, saya baca satu saja. Di antaranya adalah awalan, yang pertama, ikhlasun niyah. Dengan kita belajar akidah, kita bisa mengikhlaskan niat kita. Insya Allah ibadah kita, Pak, kalau kita paham akidah, tidak ada yang ingin dunia, Pak. Semuanya ingin pahala di sisi Allah, ingin ridhonya Allah, ingin masuk surga, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal ibadati lillahi ta'ala, wal ibadatu lillahi ta'ala wahdah. Dan juga tujuannya adalah beribadah kepada Allah semata. Li'annahul khaliqu, karena dia adalah pencipta, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Fawajaba, maka wajib an yakunal qasdu, tujuannya adalah wal ibadatu lahu wahdah, beribadah untuk Allah semata. Jadi tujuan kita mempelajari akidah keyakinan Islam ini agar betul-betul kita bisa mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah dan beribadah hanya untuk Allah semata, insya Allah. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, kalau kita khatam pelajaran-pelajaran seperti akidah ini, panjenengan betul usah di ora-ora, wis mesti ibadahnya glender mawon, mau enak, sedekah ya cepet, sholat ya cepet, sholat tahajud mangkela, jangan gawambil. Tapi orang tidak paham akidah itu berat, Pak. Bangun malam, bangun subuh aja lo berat. Kok bangun subuh, berangkat ke masjid, masjidnya celak lo berat. Padahal tidak hujan, tinggal melangkah berat. Tapi orang yang paham akidah, walaupun jauh ditempuh, itulah orang-orang yang paham akidah. Demikian yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu dalam kesempatan singkat ini. Menawi wonten kirang langkungipun kula nyuwun ngapunten ingkang sak kadang-kadangipun, insyaallah pembahasan ingkang ngajeng katam, insyaallah kataman nggih. Biasanya nang Saudi kataman makan-makan biasane lho nggih. Nang Saudi ngriko nggih. Biasanya begitu. Kalau kataman ngoten niku. Biasanya ngoten niku, syukuran nggih. Biasanya ngoten niku. Tidak harus makan-makan, tidak harus nasi ya. Pokoknya makan-makan syukuran kataman kita. Mekaten kasa ketipun aturaken kurang kirang langkungipun kula nyuwun ngapunten ingkang sak kada-kadaipun. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, nun wal qalami wa ma yasturun, al birru liman ittaqa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.